Saya katakan, kalau jadi presiden sudah dilantik, jangan sekali-kali saudara menjadikan Jokowi dan kroni-kroninya sebagai menteri. Tutup pintu, jangan masukkan ke kabinet. Saya sampaikan, saya sebut satu-satu nama, beberapa belas orang saya sebut, saudara. Pecat semua menteri-menteri yang bermasalah, betul? Menteri yang terlibat korupsi, menteri yang terlibat KM50, menteri yang terlibat tabrak undang-undang, menteri yang terlibat perjudian, menteri yang terlibat penyelewengan bansos. Pecat semua. Udah gergetan aja dah. Nah, supaya beliau diberikan oleh Allah keberanian, singkirkan semua pecundang, singkirkan semua pengkhianat, singkirkan semua, singkirkan. Nggak usah khawatir, jangan takut. Oh, ada isu nanti kalau presiden reshuffle, sekian belas menteri dipecat karena dianggap begini begitu, nanti presiden dikudeta. Rakyat ada bersama presiden, betul? Betul. Kalau presiden melawan koruptor, kalau presiden melawan bandar judi, kalau presiden melawan oligarki musuh, melawan penjahat-penjahat negara, seluruh umat Islam di negeri ini akan berada bukan hanya di belakang presiden, bahkan siap ada depan presiden. Kita siap hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan negara kita, betul? Takbir. Siap berjuang, siap lawan koruptor. Takbir. Hidup NKRI, hidup Islam, hidup rakyat. Saya di mana-mana teriak adil Jokowi. Rakyat mahasiswa di mana-mana teriak adil Jokowi. Ada yang teriak di istana, hidup Jokowi. Capek deh. Gajau. Capek gak? Capek gak? Capek gak? Ditanya siapa gitu, saya sebutkan satu persatu. Fulan. Jangan dipakai. Sekian belas saya sebutkan. Habis itu saya berangkat ke Mekah. Habis itu saya dengar kabar pelantikan 20 Oktober. Habis itu saya dengar pembentukan kabinet. Yang saya sebut masuk semua. Gimana ceritanya? Kacau tidak? Kacau tidak? Minta nasihat, kita nasihatin. Minta masukan, kita kasih masukan. Dia salah catat kali itu. Dia catat, dia bilang ini pesanan Habib kali. Gua pesan jangan dipakai, malah dipakai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya nih yang begini-begini mestinya ke Kiai Abdul Hadi nih berobat pikun. Dia diobatin ke Kiai Abdul Hadi, amin. Udah nggak usah diterusin dah, udah kacau. Saya sudah menyampaikan sebelum Bapak Presiden kita dilantik. Ketika itu saya mau berangkat umroh, saudara, dan 3 bulan saya duduk di Mekah. Saya sudah sampaikan kepada orang-orang dekat Presiden yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka datang ke rumah, minta saran, minta nasihat. Habib bagaimana ini kalau Bapak Presiden nanti dilantik tanggal 20 Oktober, supaya kedepannya Presiden lebih baik, diterima oleh umat, diterima oleh habaib, oleh ulama. Kita bekerja sama bareng-bareng supaya Indonesia ini berkah, makmur, sejahtera. Saya sampaikan secara terus terang kepada bersangkutan satu aja. Saya bilang kalau Bapak Presiden mau bagus, mau baik, nanti setelah dilantik, perhatikan kabinetnya, perhatikan menteri-menterinya. Karena siapa menteri di sekitar kita, itu akan menjadi indikator kita baik atau buruk. Ada hadisnya, saudara. Nabi mengatakan dalam satu hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bil amiri khairan yaj'al lahu wuzara'u khair. Dan sebaliknya, wa idza aradallahu bil amiri syarran yaj'al lahu wuzara' syarr. Nabi mengatakan jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, maka Allah akan jadikan buat dia, Allah kirim ke dia menteri-menteri yang baik. Wuzara'u khair, wuzara' itu menteri-menteri, itu jamak dari kata wazir. Amir pemimpinnya, wazir menterinya, saudara. Dan sebaliknya kata Nabi,
Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang pemimpin, Allah jadikan bagi pemimpin tersebut, Allah kirim buat pemimpin tersebut wuzara usran, menteri-menteri yang jelek, yang buruk. Nah, jadi saya sampaikan kepada mereka yang datang ke rumah saya waktu itu sebelum pelantikan, saya lagi mau umrah ya kawan. Saya katakan, kalau mau baik, pilih menteri yang baik. Kalau nggak mau baik, ya terserah. Sudah. Nggak ada bisa menjadi pemimpin yang baik kalau menteri di sekitarnya jelek. Dan menteri itu indikator, saudara. Kalau menteri-menterinya baik, insya Allah Allah menghendaki kebaikan bagi si pemimpin, sebagaimana hadis Nabi tadi. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, saudara, kotor, saudara, itu indikator bahwa pemimpinnya juga nggak bagus. Saya sampaikan, nggak sampai di situ. Saya sebut nama-namanya. Masya Allah. Cuma ironisnya yang kita sedih, saudara, ini yang kita paling sedih nih. Maling ayam digebukin babak belur. Ada yang mati, saudara. Yang korupsi triliunan, depan kamera masih ketawa-ketawa. Dikawal. Dapat uang penjara yang bagus. Habib, apa betul sel itu bisa dibeli? Bisa. Habib, apa betul di sel itu kita bisa dapat fasilitas ini, fasilitas itu? Bisa. Lo kok Habib tahu? Kan gue pengalaman. Gue tahu yang jual beli di sana, betul? Betul. Nah, Ustaz Sobri juga pengalaman tuh ya, Pak. Nemenin saya di penjara, bisa. Memang ada ruang-ruang yang disewa, memang ada ruang-ruang yang memang harus bayar, Pak. Sudah. Dari mulai pejabat sampai yang bawah, korupsi ada di mana-mana, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Korupsi udah gila-gilaan. Dulu zaman Pak Harto korupsi masih di kolong meja, masih ada malu, saudara. Begitu reformasi kita pikir makin bagus, gakuknya jadi reformasi. Nah, akhirnya korupsi naik di atas meja, korupsi naik di atas meja. 10 tahun terakhir kemarin, saudara, yang banyak bohong, banyak dustanya, saudara, sampai meja-meja ini di bawah hari. Tapi kalau tata cara pelaksanaannya dangdutan, nyawer, perempuan laki campur, joget-joget, saudara, mabok-mabokan, itu bukan halal bihalal, itu haram biharam. Kalau kita melihat dari sisi, saudara, maha besarnya Allah, maha tingginya Allah, maha sucinya Allah, maha kuasanya Allah, saudara, tentu tidak pantas bagi manusia yang manapun untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dilihat dari sisi soal ketinggian, kesucian, keagungan, tentu kesalahan kepada Allah jauh lebih berat dibandingkan kesalahan terhadap sesama manusia. Sebagus-bagusnya jihad, sehebat-hebatnya jihad, sampaikan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Siapapun pemimpinnya, sudah. Amar ma'ruf nahi munkar mesti terus digalakkan. Kalau ulama berteriak zina haram, Umar tutup tempat prostitusinya. Kalau ulama berteriak judi haram, pemerintah serius berantas judinya. Ini kadang-kadang aparat jadi backingnya. Apa ceritanya, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi mengajarkan hormati orang tuamu, jaga orang tuamu. Justru kalau orang tua sudah tua, lanjut usia, itu kesempatan kita untuk mendapatkan tiket masuk surga, sudah. Justru saat orang tua udah tua, itu ujian kita, sampai Allah mengingatkan kita semua, saudara. Fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali kau katakan kepada mereka uff, ih. Kalau ngomong begitu aja nggak boleh, apalagi ngebentak. Kalau ngomong begitu aja nggak boleh, saudara, apalagi mencaci maki. Kalau bicara uff saja nggak boleh, saudara, apalagi menganiaya, apalagi menelantarkan orang tua. Indah ajaran Islam. Tapi yang terbaik, rawat orang tua kita di rumah kita, saudara. Rawat orang tua kita di samping kita. Rawat orang tua kita sampai akhir hayatnya, saudara.
Kalau kita mengatakan orang tua kita bawel, kau juga masih bayi bawel. Tiap malam bangun nangis. Ayahmu yang bangun, ibumu yang bangun. Tengah malam kencing, buang air besar, ibumu yang cebokin, ayahmu yang ngayunin. Apa kau pikir waktu kita bayi kita ini tidak bawel? Jauh lebih bawel daripada orang tua kita, jauh lebih rewel daripada orang tua kita, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Takbir. Allahu Akbar. Salat ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Sallu ala al-Habib. Kembali duduk. Kembali duduk. Air panas. Awas, air. Sudah ada scan, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبمثل هذا الاجتماع وبمثل هذه الأيام من شهر شوال المبارك لا أنسى أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك جعل الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وكل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال آمين يا رب العالمين. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para ulama dan umara yang hadir bersama kita pada kesempatan acara yang berbahagia ini, kita sampaikan apresiasi penghargaan kita kepada mereka, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, begitu juga para dermawan yang ikut mendukung daripada acara ini, wabil khusus guru kita semua, itu ayahanda kita semua, Akina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Yai Haji Abdul Hadi hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, rahmatullah bituli hayatih wa nafa'na bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Nah, untuk para alim ulama kita semua yang hadir pada kesempatan ini, di sini ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, yaitu pimpinan Persada. Di sini ada Kiai Haji Abdul Qadir Aka, saudara, dan di sini juga hadir Ketua MUI kita. Bahkan tadi kita sudah dengar sambutan dari Bapak Wali Kota Bekasi. Saudara, kita doakan semuanya, semoga semuanya panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Begitu juga kita yang hadir di sini, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, sebagaimana sama kita maklumi, kumpulnya kita di tempat ini dalam rangka acara halal bihalal. Acara halal bihalal satu tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia ini sejak lama, dan ini merupakan tradisi yang baik selama dilaksanakan dengan cara-cara yang baik. Jadi kalau dalam acara semacam ini, di dalamnya dibacakan Al-Quranul Karim, dibacakan sholawat buat Nabi, umat diajak berzikir, kemudian diberikan juga nasihat-nasihat keagamaan untuk umat, kemudian ada nilai silaturahim di dalamnya, saudara, saling bermaaf-maafan, maka tradisi semacam ini menjadi tradisi yang baik dan insya Allah penuh keberkahan. Nah, jadi kita jangan kaku kalau melihat suatu tradisi. Jangan dikit-dikit disebutnya bid'ah, dolalah, musyrik, masuk neraka. Nah, kalau begitu cara kita nanti dakwah nggak berkembang ya, wah. Yang penting tata cara pelaksanaannya jangan melanggar syariat, saudara. Tapi kalau tata cara pelaksanaannya dangdutan, nyawer, perempuan laki campur, joget-joget, saudara, mabok-mabokan, itu bukan halal bihalal, itu haram biharam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi acara halal bihalal semacam ini silakan kita jaga, silakan kita lestarikan. Bahkan kalau diisi dengan aneka ragam dakwah, ini bisa berubah menjadi syiar ya, wah. Syiar li'ikla kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya, apa sih yang diinginkan dari halal bihalal? Dari halal bihalal semacam ini biasanya para ulama, para kiai, para tokoh dijadikan sebagai satu media kesempatan untuk saling bermaaf-maafan. Saudara, kan mudah kemarin bermaaf-maafan pada tanggal 1 Syawal kita berlebaran ke sana kemari. Iya, tapi seberapa banyak sih kita bisa datangi rumah saudara-saudara kita? Saudara, kadang-kadang hanya beberapa rumah yang kita datang.
Kadang-kadang mungkin hanya cuma 100-200 orang yang kita temui, tapi lewat acara semacam ini bisa ribuan orang kita kumpul bersama saling memaafkan ya ikhwan. Jadi ini satu kesempatan yang luar biasa di mana kita membuka hati kita untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, dan saudara-saudara kita semoga juga membuka pintu maaf untuk kita semua insya Allah. Nah, kalau muncul pertanyaan apa sih pentingnya bermaaf-maafan, saudara, kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ada kesalahan terhadap manusia. Kalau pertanyaannya mana lebih berat, kesalahan terhadap Allah atau kesalahan terhadap sesama manusia, maka jawabnya ya ikhwan, tergantung saudara dari sisi mana kita melihat. Kalau kita melihat dari sisi saudara, maha besarnya Allah, maha tingginya Allah, maha sucinya Allah, maha kuasanya Allah, saudara, tentu tidak pantas bagi manusia yang manapun untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang kehidupan kita ini pemberian dari Allah. Rezeki yang kita nikmati sehari-hari juga merupakan anugerah dari Allah. Gak pantas kita maksiat kepada Allah. Dan Allah kedudukannya begitu tinggi, begitu suci, begitu mulia. Saudara, betapa hinanya kalau kita berbuat kesalahan terhadap Allah. Jadi kalau dilihat dari sisi soal ketinggian, kesucian, keagungan, tentu kesalahan kepada Allah jauh lebih berat dibandingkan kesalahan terhadap sesama manusia. Namun kalau kita lihat dari sisi yang lain, dari sisi maha pengasihnya Allah, maha penyayangnya Allah, maha lembutnya Allah, maha dermawannya Allah, maha maafnya Allah, sudah. Kalau kita lihat bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Wadud, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, saudara. Kalau kita melihat dari sisi maha pemaafnya Allah, maka ketahuilah kesalahan terhadap Allah lebih mudah kita mendapatkan maafnya ketimbang kesalahan terhadap sesama manusia. Kesalahan terhadap sesama manusia kadang-kadang 7 Rejab dia gak mau maafin. Sampai ada yang nyumpah-nyumpah, gua gak maafin lu 7 turunan. Dan berapa banyak manusia kita sudah datang minta maaf dan gak maafin, saudara. Kita sudah ngaku salah dan gak mau tahu. Berapa banyak, saudara. Tapi Allah tatkala hambanya datang mengaku dosa, mengaku salah, memohon ampun dengan taubatan nasuha, Allah maafkan. Subhanallah, sebesar apapun dosanya, mau dosanya setinggi gunung, seluas lautan, nggak usah ditanya dosa apa saja, saudara, selama hayat masih dikandung badan, dosa apa saja yang dia lakukan, tatkala dia kembali kepada Allah raji'an taiban, dia kembali kepada Allah dalam keadaan bertaubat, dia mengaku salah, dia menyesali kesalahannya, dia memohon ampun kepada Allah, dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya, betul-betul taubatan nasuha, Allah maafkan dia punya dosa. Jadi begitu mudah mendapatkan maaf dari Allah, begitu sulit mendapatkan maaf dari manusia. Makanya kalau dilihat dari sisi ini, maka kesalahan kepada manusia lebih berat dibandingkan kesalahan kepada Allah. Jadi kalau ada yang tanya begitu, mana nih lebih berat antara salah kepada Allah atau salah kepada manusia? Tergantung dari mana kita melihat, tergantung dari mana kita mandang. Kalau kita melihat dari segi ketinggian Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, ya tentu kesalahan kepada Allah lebih berat daripada kesalahan sesama manusia. Tapi kalau kita lihat betapa Allah mudah memaafkan kesalahan hambanya, bahkan Allah senang kalau hambanya habis berbuat dosa, saudara, datang taubat, subhanallah. Tapi betul-betul taubatan nasuha, ya ikhwan. Nah, maka itu sekali lagi kalau dilihat dari segi maafnya Allah, sulitnya mendapatkan maaf dari manusia,
maka kesalahan terhadap manusia jauh lebih berat dibandingkan kesalahan terhadap Allah. Makanya jangan kita berbuat salah baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Hati-hati Pak Bu ya, kesalahan kepada manusia nggak main-main. Kita hidup di dunia ini sementara, dunia ini darul amal, ini negeri kita beramal. Akhirat itu darul jaza. Akhirat itu negeri di mana kita akan menerima balasan, baik balasan kebaikan maupun balasan keburukan. Jangan kita pikir kalau kita berbuat dosa di dunia, berbuat salah sesama kita, kemudian nanti kita bisa bebas begitu saja. Enggak ya ikhwan. Suatu ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam duduk bersama para sahabatnya. Ini diceritakan dalam Sahih Muslim ya ikhwan. Begitu duduk dengan para sahabatnya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Atadruna mal muflis? Hei para sahabatku, tahukah kamu siapa itu muflis? Muflis itu secara bahasa artinya orang yang bangkrut ya ikhwan. Orang yang bangkrut itu artinya, saudara, dalam bahasa Arab disebut muflis. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kamu apa itu muflis? Tahukah kamu siapa itu muflis? Orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina ma la dirham wala mata. Ma la dirham wala mata. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami ini ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya duit, ya wala mata, dan tidak punya harta sedikit pun juga. Jadi kalau dia tidak punya harta, dia tidak punya duit, saudara, itulah yang disebut bangkrut, kata para sahabat. Kemudian disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi? Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut daripada aku punya umat adalah man ya'ti yaumal qiyamah. Barang siapa nanti di hari kiamat dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bisalatin wa siyamin wa zakatin, dia datang menghadap kepada Allah dengan aneka ragam amal soleh, amal baik. Dia datang dengan amal sholatnya, dengan amal zakatnya, dengan amal puasanya, luar biasa. Aneka ragam akhlak dia bawa menghadap Allah, saudara. Tapi apa selanjutnya kata Nabi? Wayati, akan tetapi nanti di pengadilan Allah juga akan datang. Qad syatama hada. Dia sudah mencaci maki orang yang ini. Wa qadhafa hada, dia sudah fitnah orang yang ini. Wa akala mala hada, dan dia sudah makan harta orang yang itu. Wa daraba hada, dan dia sudah pukul orang yang satunya lagi. Artinya apa? Dia lagi bangga-bangganya bawa macam-macam amal soleh menghadap Allah. Dia pikir dia bakal masuk surga nih, amalnya banyak saudara. Tapi pada saat yang sama di pengadilan Allah datang serombongan orang. Siapa mereka? Orang-orang yang pernah dizalimi sama orang ini saudara. Yang ini pernah dicaci maki, yang ini pernah difitnah, yang ini pernah diambil hartanya saudara, yang ini pernah dipukul. Orang-orang yang pernah dizalimi semasa hidup di dunia semua datang minta keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, orang ini dulu yang mencaci makiku. Ya Allah, orang ini dulu yang memfitnahku. Ya Allah, ini orang dulu yang mengambil harta bendaku, mengambil tanahku, mengambil lahanku, mengambil uangku. Ya Allah, ini orang yang mukuli aku. Ini orang menganiayaku. Wasafaka dama hadza, termasuk orang yang ditumpahkan darahnya oleh dia saudara. Dilukai, dibunuh. Semua datang minta keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati saudara, udah beres begitu aja dosa kita sama orang, ada pengadilan Allah saudara. Dan di pengadilan Allah ini tidak ada satu masalah pun yang akan luput saudara. Kenapa? Karena hakimnya adalah yang maha tahu, maha adil saudara. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi dalam hadis, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Apa putuskan, saudara, yang ini yang pernah dizalimi, dicaci maki, saudara, bagaimana cara membayar daripada kesalahan tersebut? Orang tadi amalnya diambil, pahala yang dia punya diambil, fayu'ta, saudara, diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Yang ini dikasih dia kebaikannya, ini dikasih dari pahalanya, ini dikasih dari ganjarannya, saudara. Sesuai dengan kadar kesalahan masing-masing, dan Allah Maha tahu akan kadarnya, saudara. Oh, berapa nih kadar kesalahannya? Oh, sekian. Allah Maha tahu. Allah berikan pahala sesuai dengan kadar kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tadi. Semua pahalanya diambil, saudara, dibagi-bagi kepada orang-orang yang sudah dizalimi, saudara. Makanya Nabi mengatakan fayu'tu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Fa in faniyat hasanatu falam yubdu ma alaih. Begitu pahalanya habis, ganjarannya habis dibagi-bagi. Sementara yang nuntut karena dizalimi masih ada. Pahalanya udah habis. Pahala sholatnya habis, pahala zakatnya habis, pahala puasanya habis, pahala sedekahnya habis. Semua pahala kebaikannya habis. Dibagi-bagi kepada orang yang dizalimi. Masih ada yang dizalimi, belum tuntas. Ya, kita belum dapat bagian. Kita minta keadilan. Makanya Nabi katakan fa'in faniyat hasanatu falan yuqda ma'alaih. Ini belum beres. Lalu apa yang terjadi, saudara? Nabi mengatakan fa'ukhida, saudara, min khotoyahum faturihat alaih. Karena dia udah nggak punya kebaikan buat bayarnya orang-orang yang dizalimi, masih nuntut, dia kebaikannya udah habis. Akhirnya orang-orang yang dizalimi dosanya diambil, dikasih ke dia, saudara. Pahala udah nggak ada. Jadi orang yang dizalimi, saudara, diambil dosanya, dikasih ke dia. Oh, ini dulu pernah ditipu sama dia, belum kebagian dari pahala dia, diambil dosa ke orang yang pernah ditipunya, diberikan kepada dia. Semua yang dizalimi, yang belum kebagian ganjaran dia, diambil dosa-dosa mereka, diberikan kepadanya, saudara. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kata Nabi, tsumma turiha finnar. Maka setelah dosa-dosa tadi diberikan kepada dia, akhirnya orang tersebut diseret, dijebloskan ke dalam neraka, saudara. Na'udzubillah min dalik. Maka itu saya mau bertanya, ini urusan dosa sesama manusia enteng atau berat? Jawab semua, enteng atau berat? Enteng atau berat? Jangan main-main. Hutang 1.000 rupiah atau hutang 50.000 ya, nggak ada artinya. 1.000 rupiah permen nggak dapat ya, Pak. Tapi kita nggak pernah minta maaf, kita nggak pernah bayar tuh utang sama orang. Di akhirat dia bakal datang minta, saudara, keadilan daripada Allah. Hati-hati kalau urusan 5 perak. Kenapa? Karena saat itu orang semua cari selamat. Saat itu semua orang berebut pahala, nggak ada yang mau masuk neraka, semua pengen masuk surga. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Dia bakal ingat, oh si fulan pernah utang 1.000 rupiah. Oh si fulan pernah cubit saya tapi nggak minta maaf. Oh si fulan pernah menghina saya, mentertawakan saya, tapi nggak pernah dia minta maaf kepada saya. Dia bakal ingat itu semua dosa-dosa orang. Dia minta sama Allah, ya Rabb, berikan aku keadilan. Dia kumpulin tuh pahala-pahala orang punya, saudara. Kalau orang dituntut nggak punya pahala, ngurangin dosa dia. Dosa dia diberikan kepada mereka. Masya Allah. Sudah begitu, saudara. Apa yang terjadi? Inilah tadi yang Nabi katakan, atadruna mal muflis. Tahu kamu siapa orang yang bangkrut itu? Ini orang yang bangkrut, ikhwan. Yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, habis ludes, dikasih kepada orang-orang yang dizalimi, saudara. Enggak sampai di situ, dosa-dosa orang yang dizalimi diberikan kepada dia. Saya mau tanya, bangkrut tidak? Bangkrut tidak? Itu yang Allah sebut bangkrut, ya Pak. Itu yang banyak pahala. Bagaimana yang nggak punya pahala, sudah? Udah di dunia nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah berbuat baik, korbannya tiap hari nyusahin orang, tiap hari menzalimi orang, tiap hari saudara nyakitin orang. Itu super bangkrut itu, ya Pak. Udah nggak punya pahala apa-apa, bikin dosa sama orang.
Dan sekarang ini kita lihat sedih, prihatin, saudara. Ini dekadensi moral di kita punya negeri semakin hari semakin parah. Etika ditinggal, akhlak ditinggal. Kita lihat sekarang saudara, hanya kesalahan kecil digalang berkelahi, kesalahan kecil berantem saudara. Nggak ada angin, nggak ada hujan saudara. Tahu-tahu ada anak-anak muda turun dari motor, bawa aneka ragam senjata saudara, menyerang orang-orang yang nggak bersalah. Ada apa dengan negeri kita? Bapak bunuh anak, anak bunuh bapak saudara, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Tiap hari kita mendengar kabar-kabar sedemikian rupa saudara. Ada apa? Kok kezaliman bisa merajalela begitu saudara? Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Saudara, jadi sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi seorang manusia pun saudara. Akan tetapi manusia itu yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, jadi jangan ada nanti yang berpersepsi atau suudzon kepada Allah. Kalau Allah jebloskan hambanya ke neraka, oh Allah ini bejat, Allah ini zalim. Enggak begitu saudara. Allah sayang kepada hambanya. Allah berikan jalan kepada hambanya. Ada jalan baik, ada jalan buruk. Dan Allah sudah kasih tahu dalam kitab sucinya. Jalan baik itu menuju ke surga, jalan buruk itu menuju ke neraka. Saudara, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah kasih jalan. Nah, kalau dia memilih jalan keburukan terus masuk ke neraka jahanam, jangan salahkan Allah. Bukan Allah menzalimi dia, dia yang menzalimi dirinya sendiri, saudara. Nah, jadi ini yang terjadi, dan ini terjadi di semua lapisan. Dari mulai lapisan pejabat yang paling tinggi sampai rakyat yang paling bawah, mana-mana kezaliman saudara. Negeri kita udah seperti nggak ada hukum. Kita lihat di mana-mana saudara. Apalagi sekarang preman udah lebih dari pejabat. Peres sana, peres sini, teror sana, teror sini, intimidasi sana, intimidasi sini. Wah, pejabatnya biara preman. Astagfirullahaladzim, ini negara mau dibawa kemana? Kalau pejabat ya preman, preman udah berani bakar mobil polisi saudara, merasa dirinya dekat dengan kekuasaan, merasa dirinya dekat dengan istana. Ada apa ini negeri saudara? Dari mulai pejabat sampai ke bawah, rusak etikanya, moralnya, akhlaknya, kurang ajar. Masyarakat dibikin ketakutan, masyarakat dibikin tidak aman. Astagfirullahaladzim. Nah ini saudara, kalau preman dibiarkan ya begitu. Preman dipiara, kita lapor polisi, polisi nggak berani tangkap. Loh kenapa? Ada backingnya. Backingnya lebih tinggi daripada jabatan polisinya saudara. Kalau ini terus dibiarkan, maka siap-siap negara kita akan hancur saudara. Nah, mungkin 5-10 tahun ke depan udah nggak ada lagi Indonesia. Mungkin kita udah pecah jadi negara-negara kecil. Sumatera negara sendiri, Kalimantan negara sendiri, Papua negara sendiri, Pulau Jawa negara sendiri, bahkan mungkin Pulau Jawa terpecah menjadi beberapa negara, saudara. Nah, kalau kita nggak mau itu terjadi, ya kita mesti lakukan perubahan. Amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak main-main menyampaikan kalimatul haq amama sultanul jahil, itu afdhalul jihad. Sebagus-bagusnya jihad, sehebat-hebatnya jihad, sampaikan kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim, siapapun pemimpinnya sudah. Amar ma'ruf nahi munkar mesti terus digalakkan. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak digalakkan, ya begini jadinya. Kemungkaran di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Bagaimana orang bisa aman? Naik mobil di lampu merah lagi tenang, saudara, tahu-tahu kaca depannya dihantam dengan golok, dihantam saudara dengan celurit. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada kesalahan, saudara. Bisa merajalela begitu. Geng motor, saudara, yang merusak, yang menyerang orang, saudara, begal-begal, saudara.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi saya hanya ingin menyampaikan itu sebuah kezaliman gak boleh kita lakukan. Dalam satu hadits qudsi, saudara, Allah berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Ya ibadi, kata Allah, hei hamba-hambaku, ini haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah sendiri mengharamkan kezaliman itu atas dirinya, saudara. Haram. Makanya Allah nggak pernah melakukan kezaliman. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, saudara. Innallaha la yadzlimun nasa syai'an. Allah nggak pernah menzalimi seorang manusia pun, saudara, dalam hal apapun. Nah, selanjutnya Allah nyatakan wa ja'atuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kamu. Selanjutnya Allah mengatakan fala tadzalamu, jangan sekali-kali kamu saling menzalimi. Gak boleh menzalimi, itu berat, saudara. Satu, jangan kita zalimi diri kita sendiri. Orang menenggak minuman keras, dia menzalimi dirinya sendiri, dia merusak dirinya. Orang judi, saudara, itu juga dia merusak dirinya. Banyak orang dulu bertanya-tanya, apa betul judi itu merusak? Lihat sekarang, gara-gara judi orang bunuh-bunuhan, gara-gara judi orang bunuh diri. Gara-gara judi, coba lihat sekarang di mana-mana, saudara. Jadi kalau orang menenggak minuman keras, orang berjudi, orang berzina, orang melakukan maksiat, dia sudah menzolimi dirinya sendiri. Nah, yang kedua, jangan kita zolimi keluarga kita. Hei kaum bapak, saya ingatkan, haram Anda berbuat kekerasan, Anda menzolimi, menganiaya istri, anak, mantu, cucu, apalagi kedua orang tua. Haram. Kok bisanya ada suami yang ngegebukin istri, saudara, nyeksa istri? Kalau kita sudah tidak suka dengan istri kita, sudah kembalikan ke orang tuanya. Nggak boleh kita zalimi, nggak boleh kita aniaya, haram. Begitu juga perempuan-perempuan, taati suami, jangan keluar rumah tanpa izin suami, jangan selingkuh dengan siapapun, jaga itu hak suami, jaga hak anak-anak. Ini etika udah mulai hilang, sudah. Sehari puluhan ribu rumah tangga bubar bercerai di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih kita kalau melihat ini gimana. Katanya mayoritas umat Islam, kok begini kondisinya? Kalau negeri bukan Islam, tiap hari terjadi cerai, nggak ada urusan. Saya nggak lihat itu. Kalau negeri bukan Islam, banyak maksiat, saudara, saya nggak kaget. Tapi kalau negeri dengan penduduk mayoritas Muslim, banyak habibnya, banyak kiainya, banyak pondok pesantrennya, banyak majelis taklimnya, kenapa rumah tangga umat Islam, saudara, penuh dengan kezaliman? Kita nggak menafkahi istri, zalim. Nggak menafkahi anak, zalim. Sampai Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahlikum. Apa kata Nabi pesan buat kita semua? Khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya orang di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bagus perlakuannya terhadap keluarganya. Menjadi orang baik, lakukan keluarga dengan baik. Enggak sampai situ, di hadis yang lain Nabi mengatakan khairukum khairukum li nisaikum. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus perlakuannya terhadap istri-istrinya. Masya Allah, Islam ini ajaran yang indah. Islam ini ajaran yang penuh keharmonisan. Islam ini ajaran yang humanis. Tapi kalau tiba-tiba rumah tangganya pada rusak, masyarakatnya pada rusak, saudara, nanti orang kafir menyalahkan ajaran Islamnya. Pantas banyak orang kafir enggan mau meluk Islam manakala melihat perilaku umat Islam seperti itu, saudara.
Nah, karena itu saya mau ajak semua, yuk, jangan kita zalimi diri kita, jangan kita zalimi keluarga kita, jangan zalimi tetangga kita, saudara. Tetangga kita kanan kiri, saudara, jaga hak mereka. Hari ini mereka diam, mereka nggak berani protes. Hari ini mereka diam, mereka terus diganggu oleh kita. Tapi besok di pengadilan Allah, semua tetangga kita akan menuntut. Kalau kita menzalimi mereka, mengganggu tidur mereka, mengganggu istirahat mereka, mengganggu keamanan rumah mereka, haram. Jadi Islam ini, pelajaran ini, saudara, semuanya untuk akhlakul karimah. Kan Nabi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Kenapa kita ini diperintahkan sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita puasa Ramadan? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita bayar zakat? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita disuruh haji, disuruh umroh? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita diperintahkan untuk menghormati kedua orang tua? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita diperintahkan untuk menghormati ulama kita, guru-guru kita? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita disuruh menjaga keamanan tetangga kita? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita dilarang berzina, dilarang menenggak minuman keras, dilarang berjudi, dilarang, saudara, menggunakan narkoba, dilarang untuk merusak diri kita? Supaya akhlak kita bagus. Kenapa kita dilarang kedukun? Kenapa kita dilarang belajar ilmu santet? Kenapa dilarang menggunakan ilmu sihir? Supaya akhlak kita bagus. Supaya akhlak kita bagus, saudara. Nah, kalau mayoritas muslim akhlaknya kita lihat di jalan seperti ini, saudara, padahal para ulama sudah mati-matian buka majelis, ngajar, berteriak, ngajarin umat, saudara. Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan, yuk, saudara, enggak cukup kalau cuma ulama yang berteriak dari majelis taklim merapikan akhlak umat, tapi harus ada dukungan umaro. Kalau ulama berteriak minuman keras haram, umaro tutup pabrik minuman kerasnya. Kalau ulama berteriak zina haram, umaro tutup tempat prostitusinya. Kalau ulama berteriak judi haram, pemerintah serius berantas judinya. Ini kadang-kadang aparat jadi backingnya. Apa ceritanya, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti di hadis yang lain Nabi mengatakan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu sekalian kepada kezaliman. Hati-hati, kata Nabi. Kenapa? Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumat, akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, saudara. Tentu kita di hari kiamat ingin terang benderang, kita ingin ada nur, kita ingin ada cahaya yang menerangi kita semua, saudara. Tapi hati-hati, terlalu banyak berbuat zalim. Nabi mengatakan innal zulma zulumat, bahwa kezaliman itu, saudara, akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu, yuk, mumpung hayat masih dikandung badan, satu, taubatlah kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat kembali kepada Allah, saudara, dengan sebenar-benarnya taubat. Yang kedua, minta maaf sesama manusia. Yang pertama, minta maaf kepada ibu bapak kita, saudara. Kalau kita selama ini bicara kasar, saudara, berperilaku kasar, nggak boleh, saudara. Menatap orang tua saja itu bisa durhaka, saudara. Menatap orang tua dengan tajam membuat orang tua takut, membuat orang tua khawatir, haram. Bagaimana berucap kata yang kasar, bagaimana memukul orang tua, bagaimana membuang orang tua, saudara. Di Jepang ada tradisi di beberapa suku, kalau orang tua sudah lanjut 60 ke atas lebih, orang tua itu digendong oleh anaknya, ditaruh di tengah hutan, ditinggalkan. Sampai hari ini tradisi itu di beberapa suku di Jepang masih berlangsung. Dan bagi mereka itu bukan kejahatan, tapi bagi mereka itu adalah solusi dari problem kehidupan. Di barat, saudara, di Amerika, di Australia, di Eropa, saudara, kalau orang tua sudah tua 60 tahun lebih, saudara, maka rame-rame dilempar ke pondok, ke panti asuhan, saudara.
Kalau sudah dilempar ke panti asuhan, ditengok enggak, dilihat enggak. Saudara, itu ajaran tradisi yang ada di dunia ini, saudara. Tapi beda dengan Islam, saudara. Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi mengajarkan hormati orang tuamu, jaga orang tuamu. Justru kalau orang tua sudah tua, lanjut usia, itu kesempatan kita untuk mendapatkan tiket masuk surga, saudara. Justru saat orang tua udah tua, itu ujian kita, sampai Allah mengingatkan kita semua, saudara. Kalau takul lahuma, jangan sekali-kali kau katakan kepada mereka, kalau ngomong begitu aja nggak boleh, apalagi ngebentak. Kalau ngomong begitu aja nggak boleh, saudara, apalagi mencaci maki. Kalau bicara saja nggak boleh, saudara, apalagi menganiaya, apalagi menelantarkan orang tua. Indah ajaran Islam. Rumah tangga yang mengajarkan Islam dengan baik, orang tua nggak khawatir. Semakin tua, anak cucu semakin cinta sama dia, saudara. Anak cucu datang saling bergantian, mendatangi, cium tangan, cium pipi, cium jidat. Sudah, masing-masing bawa hadiah sampai akhir hayatnya. Indah jadi orang Islam, ya Pak. Enggak, Islam yang ngajarin taruh orang tuamu di panti asuhan, taruh orang tuamu di pondok. Enggak, Islam yang ngajarin. Kecuali kalau kondisinya darurat, saudara. Oh, seorang anak dia bekerja. Oh, dia punya ibu atau punya ayah sudah lanjut usia. Dia bingung bagaimana ini. Oh, dia mau taruh pembantu di rumah, sudah dicoba sekali berhenti, 2 kali berhenti, 3 kali berhenti, pembantunya nggak sanggup, saudara. Karena orang makin tua, perilakunya seperti anak kecil, makin bawel, saudara, lupa-lupaan, ngomongin yang udah dikeluarin, ngomongin lagi, saudara. Nah, kalau kurang sabar, saudara, pegel memang, saudara. Nah, akhirnya apa? Terpaksa. Kalau dia merawat orang tuanya, dia nggak dapat nafkah bulanan, dia kerja, dia titip di pondok, saudara. Dia titip, yaitu di pondok tuafa atau pondok lansia. Dia titip, saudara, di panti asuhan. Panti asuhan yang dia percaya, yang mengajarkan keislaman, mengajarkan keagamaan. Ini Kiai Ahmad Sobri Lubis, saudara, di Sumatera Utara ini bangun pondok pesantren lansia. Jadi santri-santrinya ibu-ibu yang umurnya udah 70, udah 80 tahun sudah. Dan saat ini di Megamendung juga sedang dirintis lagi, saudara. Jadi kadang-kadang anak dicinta orang tua, cuman dia mau ngurus orang tua nggak bisa, dia kerja. Kalau dia nggak kerja, nggak ada nafkah buat orang tuanya. Dia titip di pondok. Di pondok ada ustaz-ustaz yang ngajak mereka sholat subuh, ngajak mereka zikir, ngajak mereka zuhur. Masya Allah, sudah. Saya datang ke Sibuhua di Sumatera Utara, kampungnya Ustaz Sobri. Sudah, saya datang ada puluhan orang-orang tua semua, sudah. Senang mereka diajak zikir. Ada 70, saudara. Senang mereka diajak zikir. Nenek-nenek semua diajak zikir, diajak selawatan, saudara. Makan dijamin, semua dijamin. Anaknya datang hari libur seminggu sekali nengokin. Nah, kalau yang begini silakan. Kalau orang tua di pondok-pondok semacam itu, saudara, beda dengan panti asuhan yang nggak kenal agama, cuma dikasih makan doang, saudara. Kalau ini enggak, dikasih kegiatan yang islami, saudara. Tapi yang terbaik, rawat orang tua kita di rumah kita, saudara. Rawat orang tua kita di samping kita. Rawat orang tua kita sampai akhir hayatnya, saudara. Kalau kita mengatakan orang tua kita bawel, kau juga masih bayi bawel. Yang malam bangun nangis, ayahmu yang bangun, ibumu yang bangun, tengah malam kencing, buang air besar, ibumu yang cebokin, ayahmu yang ngayunin. Apa kau pikir waktu kita bayi kita ini tidak bawel? Jauh lebih bawel daripada orang tua kita, jauh lebih rewel daripada orang tua kita, saudara. Jangan zalimi orang tua, ya kawan. Orang tua kunci kebahagiaan dunia akhirat kita. Nah, jadi terlalu banyak sekali kalau saya harus bahas soal kezaliman yang ada di negeri kita ini, masya Allah. Dari mulai pejabat sampai yang bawah, korupsi ada di mana-mana, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Korupsi udah gila-gilaan. Dulu zaman Pak Harto korupsi masih di kolong meja, masih ada malu, saudara. Begitu reformasi kita pikir makin bagus, gakuknya jadi repot nasi. Nah, akhirnya korupsi naik di atas meja. Korupsi naik di atas meja. 10 tahun terakhir kemarin
saudara. Yang banyak bohong, banyak dustanya, saudara. Sama meja-meja ini di bawah hari. Jujur aja, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Nah sekarang saya mau tanya, apa kita mau begini terus? Apa mau begini terus? Siap bangkit, siap berakhlak, siap berjuang, siap melakukan perubahan, siap perbaiki negeri. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, sebelum saya akhiri, saya mau tanya, kita nyakitin ini, nyakitin itu, ngambil harta ini, ngambil harta itu, Nabi udah sebut bangkrut. Yang saya mau tanya, bagaimana kalau ada pejabat korupsi sampai triliunan? Itu yang nuntut berapa orang? Itu yang disakiti, saya mau tanya, dirugikan berapa orang? Sekampung? Senegeri? Senegeri? Senegeri dia sakiti, senegeri haknya diambil, senegeri dia tolimi. Saya bisa bayangin tuh, pejabat yang model begitu nanti di akhirat ada 270 juta rakyat Indonesia ngantri lagi nuntut dia, rame-rame ngantri. Saya juga berikut ngantri. Loh, kenapa ngikut ngantri? Ya kan lumayan, pahala dia dikasih kita atau dosa kita dikasih dia. Korupsi besar-besaran habis-habisan, nggak tanggung-tanggung, triliunan. Masya Allah. Cuman ironisnya yang kita sedih, saudara, ini yang kita paling sedih nih, maling ayam digebukin babak belur, ada yang mati, saudara. Yang korupsi triliunan depan kamera masih ketawa-ketawa, dikawal, dapat uang penjara yang bagus. Habib, apa betul sel itu bisa diberi? Bisa. Habib, apa betul di sel itu kita bisa dapat fasilitas ini, fasilitas itu? Bisa. Lo kok Habib tahu? Kan gue pengalaman. Gue tahu yang jual beli di sana, betul? Betul. Nah, Ustaz Sobri juga pengalaman tuh ya, Pak. Nemenin saya di penjara. Bisa. Memang ada ruang-ruang yang disewa. Memang ada ruang-ruang yang memang harus bayar, Pak. Sudah. Jadi mau jadi apa nih kita punya negeri? Nah begitu saya mau tanya nih, sekali lagi, mau Indonesia baik? Mau Indonesia bagus? Mau Indonesia jadi baldatun thayyibah? Betul? Nah kalau begitu saudara, yuk perbaiki akhlak kita. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, pertahankan, tingkatkan lebih bagus lagi. Yang kemarin sholatnya masih belum bagus, baguskan sholatnya saudara. Yang kemarin masih suka maksiat, stop, tidak usah maksiat lagi saudara. Insya Allah kalau kita semua kembali kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan kepada kita, Allah akan berikan kemenangan kepada kita, Allah akan jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih, sebelum saya akhiri nih, saya mau tanya lagi nih, lihat ke Indonesia nih sekarang ini. Indonesia nih sekarang baik-baik saja atau tidak? Jawab yang jujur, baik-baik saja atau tidak? Terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Yakin? Nah sekarang saya mau tanya, habis gelap terbitlah terang, mau gak? Mau gak? Mau gak? Atau maunya habis gelap mungkin gelap? Masya Allah. Nah baiklah saudara, saya sudah menyampaikan sebelum Bapak Presiden kita dilantik. Ketika itu saya mau berangkat umroh saudara, dan 3 bulan saya duduk di Mekah. Saya sudah sampaikan kepada orang-orang dekat Presiden yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka datang ke rumah minta saran, minta nasihat. Habib bagaimana ini kalau Bapak Presiden nanti dilantik tanggal 20 Oktober, supaya kedepannya Presiden lebih baik, diterima oleh umat, diterima oleh habaib, oleh ulama, kita bekerja sama bareng-bareng supaya Indonesia ini berkah, makmur, sejahtera. Saya sampaikan secara terus terang kepada bersangkutan satu aja, saya bilang kalau Bapak Presiden mau bagus, mau baik,
Nanti setelah dilantik, perhatikan kabinetnya, perhatikan menteri-menterinya. Karena siapa menteri di sekitar kita, itu akan menjadi indikator kita baik atau buruk. Ada hadisnya saudara. Nabi mengatakan dalam satu hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bil amiri khairan yaj'al lahu wuzara'u khair." Dan sebaliknya, wa idza aradallahu bil amiri syarran yaj'al lahu wuzara' syarr. Nabi mengatakan jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, maka Allah akan jadikan buat dia, Allah kirim ke dia menteri-menteri yang baik. Wuzara'u khair, wuzara' itu menteri-menteri, itu jamak dari kata wazir. Amir pemimpinnya, wazir menterinya, saudara. Dan sebaliknya kata Nabi, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang pemimpin, Allah jadikan bagi pemimpin tersebut, Allah kirim buat pemimpin tersebut wuzara'u syarr, menteri-menteri yang jelek, yang buruk. Nah, jadi saya sampaikan kepada mereka yang datang ke rumah saya waktu itu sebelum pelantikan, saya lagi mau umrah ya kawan. Saya katakan, kalau mau baik, pilih menteri yang baik. Kalau nggak mau baik, ya terserah. Sudah. Nggak ada bisa menjadi pemimpin yang baik kalau menteri di sekitarnya jelek. Dan menteri itu indikator, saudara. Kalau menteri-menterinya baik, insya Allah Allah menghendaki kebaikan bagi si pemimpin, sebagaimana hadis Nabi tadi. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, saudara, kotor, saudara, itu indikator bahwa pemimpinnya juga nggak bagus. Saya sampaikan, nggak sampai di situ. Saya sebut nama-namanya. Saya katakan, kalau jadi presiden sudah dilantik, jangan sekali-kali, saudara, menjadikan Jokowi dan kroni-kroninya sebagai menteri. Tutup pintu, jangan masukkan ke kabinet. Saya sampaikan, saya sebut satu-satu nama, beberapa belas orang saya sebut, saudara. Ditanya siapa gitu, saya sebutkan satu persatu, fulan, 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 fulan. Jangan dipakai. Sekian belas saya sebutkan. Habis itu saya berangkat ke Mekah. Habis itu saya dengar kabar pelantikan 20 Oktober. Habis itu saya dengar pembentukan kabinet. Yang saya sebut masuk semua. Gimana ceritanya? Kacau tidak? Kacau tidak? Minta nasihat, kita nasihatin. Minta masukan, kita kasih masukan. Dia salah catat kali itu. Dia catat, dia bilang ini pesanan Habib kali. Gua pesan jangan dipakai, malah dipakai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya nih yang begini-begini mestinya ke Kiai Abdul Hadi nih berobat pikun. Dia diobatin ke Kiai Abdul Hadi, amin. Udah nggak usah diterusin dah, udah kacau. Udah ntar anda ceramah bagus-bagus gitu ribut, anda keluar ada unak-unak semua. Udah cukup segitu kira-kira yang saya sampaikan, jelas tidak? Kemarin juga datang lagi, Pep ini bagaimana? Nah, kan gue udah bilangin, yang begitu lo jangan pakai, kenapa dia dulu pakai? Nah, jadi bagaimana sekarang? Ya reshuffle, masih ada jalan kebaikan di depan, betul? Betul? Pecat semua menteri-menteri yang bermasalah, betul? Menteri yang terlibat korupsi, menteri yang terlibat KM50, menteri yang terlibat tabrak undang-undang, menteri yang terlibat perjudian, menteri yang terlibat penyelewengan bansos. Pecat semua. Udah gergetan lagi dah. Ini kalau lagi begini, gue lupa sama penyakit gue. Pinggang yang sakit jadi baik ya adik. Udah cukup dah. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah saya mau tanya, berarti perbaikan ke depan masih ada jalan gak? Oh, iya. Makanya saya masih doain biar Bapak Presiden kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan perlindungan oleh Allah, dibuka mata hatinya, dibuka telinga dan matanya semuanya, saudara, agar dia bisa mengetahui mana pejuang, mana pecundang, mana yang amanat, mana yang pengkhianat, saudara.
Nah, supaya beliau diberikan oleh Allah keberanian, singkirkan semua pecundang, singkirkan semua pengkhianat, singkirkan semua, singkirkan. Nggak usah khawatir, jangan takut. Oh, ada isu nanti kalau presiden reshuffle sekian belas menteri dipecat karena dianggap begini begitu, nanti presiden dikudeta. Rakyat ada bersama presiden, betul, betul. Kalau presiden melawan koruptor, kalau presiden melawan bandar judi, kalau presiden melawan oligarki musuh, melawan penjahat-penjahat negara, seluruh umat Islam di negeri ini akan berada bukan hanya di belakang presiden, bahkan siap ada depan presiden. Kita siap hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan negara kita, betul. Takbir, siap berjuang, siap lawan koruptor. Takbir, hidup NKRI, hidup Islam, hidup rakyat. Itu nasihatin. Sekarang kita sampaikan, mudah-mudahan ke depan berubah. Amin, amin. Walaupun kadang-kadang pesimis. Pesimisnya apa? Saya di mana-mana teriak adil di Jokowi. Rakyat mahasiswa di mana-mana teriak adil di Jokowi. Ada yang teriak di istana, hidup Jokowi. Capek deh. Gagal. Capek gak? Capek gak? Capek gak? Masya Allah. Ya udah, itu yang saya mau sampaikan ya, Wak. Nah, sekarang saudara, saya mau tanya sekali lagi. Kalau presiden berjuang untuk kebaikan, bela agama, bangsa dan rakyat, siap bela presiden? Siap bantu presiden? Siap jaga presiden? Takbir. Tapi kalau presidennya masih begini-begini aja, ya saya mau gelar tikar nonton. Ya bukan, sekarang kan di mana-mana kezalimannya Allah lagi buka, betul, betul. Orang zolim lagi main buka-bukaan celana, lagi main lapor-laporan. Alhamdulillah. Ada nanya, Habib di mana nih, Habib? Ini keadaan udah gawat nih. Oh, ini di sini udah pada saling menyerang. Kenapa jadi gawat? Buaya berantem, kenapa dia ribut? Ya, tonton aja, betul, betul. Serigala lagi mencakar-cakaran, tonton. Masya Allah. Kalau perlu adu, kalau perlu kadang protes, Habib kok begitu, Beb? Adu domba kan haram, Beb. Jawab jangan. Jawab jangan. Halal dihalalkan depan. Bukan lo mau borongan sekarang juga. Jawab jangan. Adu domba memang haram, betul. Adu manusia apalagi, betul. Ayo jawab yang kompak, saudara. Adu domba halal atau haram? Adu manusia halal atau haram? Adu setan? Lu bingung kan lo? Ayo adu setan. Adu setan. Setan berantem. Duhin. Kira-kira jelas gak? Lu jangan nanya setannya siapa. Gua mata-mata lu. Kadang-kadang mancing, Beb siapa tuh, Beb? Kita sebutin, gua pulang ditangkap. Ya benarnya. Siapa, Beb? Masa lu gak tahu? Yang hadir sini saya mau tanya, tahu setan? Tahu setan? Ada setan kepala hitam, ada? Tahu? Usah nanya. Bukan kita nanya, akhirnya urusannya enggak. Udah tahu aja. Ya udah kira-kira jelas ya. Ya udah sekarang kita baca selawat sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah Rasulillah, awassalna bi bismillah.
إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر صلاة الله سلام الله صلاة الله حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا من المطالب منا إلهي اغفر وأكرمنا من المطالب منا ودفي ساءة منا بأهل القدر يا الله صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله ياسين حبيب الله وصل على النبي البري بلا عد ولا حسر وصل على النبي البري بلا عد ولا حسر وآل سادة المرد بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله إلهنا يا رب صلى الله عليه إلهنا يا ربنا صلاة الله سلام الله ربنا تقبل منا يا رب صلاتنا وصيامنا وسجدنا جميع أعمالنا واجعلنا من العائدين والفائزين يا رب العالمين صلاة الله إلهنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا رب على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين صلوا على النبي. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Haji Abdul Hadi, semua kiai-kiai yang ada di Bekasi, semua tanpa terkecuali Allah panjangkan umur mereka, Allah menangkan dakwah mereka, Allah berikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Dan mudah-mudahan majelis ini majelis yang dibangun oleh Kiai Abdul Hadi, saudara, biar jadi majelis yang barakah. Dan mudah-mudahan di Bekasi ini, saudara, insya Allah kota Bekasi menjadi Madinah Salihah Thayyibah, Munawwarah Munawwirah Ma'murah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Tengah aja Bang. Diumumkan kepada semua jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah
besok hari Senin ada aksi damai di Mabes Polri untuk menuntut agar monyet pleret ditangkap. Karena seenaknya dia mengatakan ulama, guru tua yang begitu dihormati di Indonesia Timur dengan sebutan guru tua itu monyet. Bukan guru tua yang monyet, dia yang monyet ya. Itu saya mau tanya semua, siap ikut? Siap hadir? Besok ormas-ormas Islam akan ada di Mabes Polri, sholat zuhur di Masjid Agung Al Azhar, kumpul dari situ baru ke Mabes Polri. Saya minta nanti para jawara, ormas-ormas Islam yang ada di Bekasi semua, di mana saja majelis taklim pesantren bisa mendukung daripada gerakan ini. Siap berjuang, siap bergerak, siap bela ulama, siap bela guru tua, siap bela habaib, siap bela kiai, siap tangkap monyet-monyet PKI. Takbir. Sallu ala Nabi. Hadirin rahimakumullah, sebelum beliau beranjak untuk turun, kami dari BKMB dan pemangku adat Kota Bekasi, kemudian juga dari Jawara, wakil Jawara dan kiai tokoh masyarakat dan ulama, hari ini memberikan cenderamata berupa salah satu alat yang dipakai berjuang oleh ulama-ulama dulu di Kota Bekasi, yaitu golok alias bedok. Doain lagi bisa berjuang bersama antum menjaga NKRI yang terbaik sebagaimana orang-orang tua kita dulu, pejuang-pejuang dulu, kiai-kiai dulu berjuang bersama kita untuk memerdekakan bangsa ini. Sekarang kita sebagai penerus, sebagai pemegang tongkat estafet, kita berjuang sama-sama. Takbir! Takbir! Kepalkan tangan di sini. Buka jalan, buka jalan. Mantap, steril, jalan. Ayo. Dimohon untuk tetap duduk karena kita masih ada beberapa acara lagi. Silakan duduk.